Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ringkasan dari kitab Imam Al-Munziri. Hadis nomor 270. Bisanadihi, dengan sanadnya, an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, kullu qardin sadaqah. Kullu, setiap, qardin, pinjaman, sadaqah, dapat pahala sedekah. Setiap orang yang memberikan pinjaman, maka dia dapat pahala sedekah. Pertanyaannya, samakah antara pinjaman dengan sedekah? As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Setuju apa ini? Apakah setuju pinjaman itu jadi sedekah? Kullu qardin shadaqah. Saya minjam ke ibu 100.000. Saya bayar nanti tanggal 1 Ramadan 100.000. Apa namanya? Pinjam. Saya pinjam ke ibu 100.000. Nanti saya bayar Ramadan 100.000. Tapi sebagai jaminannya, peganglah jam tangan saya ini. Apa namanya? Gadai. Saya dapat 100.000 dari ibu. Kata ibu, Pak Ustadz, ini 100.000 tak perlu dibalikkan 1 Ramadan. Apa namanya? Sedekah. Ibu kasih tahu, Pak Ustadz, ini ada 100.000 karena gaji saya sebulan 85 gram emas setahun. Setiap bulan saya keluarkan 2,5%, dan ini bagiannya ada 100.000 untuk Ustadz. Apa namanya? Zakat. Jadi setiap duit yang keluar dari kita itu ada akadnya. Makanya ibu kalau dikasih orang duit, tanya dulu, jangan main terima aja. Nah, tak sama antara pinjaman dengan sedekah. Kalau duitnya balik lagi, namanya pinjaman. Kalau duitnya tak balik, namanya. Maka kata Nabi, kullu qardin shadaqah. Setiap kamu memberikan pinjaman, itu sudah terhitung sebagai sedekah. Tapi zaman sekarang, biasanya kalau kita ngasih pinjaman, memang betul-betul jadi sedekah. Betul tak cakap saya ini? Betul. Makanya saya, beberapa orang datang, Ustadz, minjam saya duit. Saya bilang, daripada kita bermusuh nanti, aku tak ada duit. Ini ada 100.000, ambillah, tak usah balikkan. Daripada nanti kita berkelahi, lebih banyak pula bensin menagihnya daripada duit yang ditagih. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, daging kambing menaikkan darah tinggi, saya selalu makan daging kambing, tak naik darah tinggi. Yang menaikkan darah tinggi itu menagih hutang. Naik, bukan cuma darah tinggi naik, setan pun naik. Nah, itu. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendek saja.
Tapi ayat yang paling panjang adalah Al-Baqarah 282. Satu halaman full. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubuh. Kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang dengan orang, faktubuh. Bagaimana caranya? Faktubuh. Tulis. Kau minjam uang? Iya. Kapan dibayar? Bulan Mei. Tahun berapa? 2024. Tanggal berapa? Tanggal 1. Pagi apa sore? Pagi. Jam berapa? Sedetail itu. Waliyaktub bainakum, hendaklah dicatat satu orang penulis. Diangkat satu orang penulis. Wa la ya'ba katibun ayyaktuba kama alamullah. Terus falyum lilladzi alaihil haqqu, hendaklah yang punya hak itu mengimlakkan. Kau menulis, ya, tulis ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pihak pertama yang memberikan pinjaman. Adapun yang kedua adalah memberi meminjam. Wastashhidu syahidaini, hendaklah mengangkat dua orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada kalau tak ada saksi duanya laki-laki, maka seorang laki-laki, wa mra'atani, dua orang perempuan. Antadilla ihdahuma, kalau satu lupa diingatkan yang satu. Ada dalam Quran solat zuhur 4 rakaat? Tak ada. Ada dalam Quran solat maghrib 3 rakaat yang 2 berbunyi, yang 1 tak berbunyi? Tak ada. Tapi tentang masalah hutang piutang detail. Kenapa? Karena kalau selip dalam masalah hutang menjadi kelahi. Betul tak? Saya datang ke Bogor ceramah. Di pintu rumah orang itu tertulis, meminjamkan uang menambah musuh. Betul? Ibu tulis depan pintu, meminjamkan uang menambah musuh. Saya terus terang banyak menjadi musuh, kawan jadi lawan gara-gara masalah duit ini. Alhamdulillah kita udah berjalan 3 tahun, tak pernah kita bermusuh. Karena kita tak pernah pinjam meminjam. Mungkin kalau kita pinjam meminjam berkelahi juga kita ujungnya. Tapi insya Allah tidak, insya Allah. Amin. Maka siapa yang memberikan pinjaman, sodakoh, bernilai sodakoh. Loh, sodakoh itu kan duit Pak Ustadz, habis itu tak balik lagi. Kalau minjam ini duitnya balik lagi atau tidak? Balik. Kenapa terhitung dapat sodakoh? Karena meringankan beban orang lain. Walaupun duitnya baik, tapi saat itu dia lapar, kita kasih pinjam 20.000, dibelinya nasi, makan dia, nanti dia ada duit, dia balikkan lagi. Maka walaupun duit kita selalu tak balik, jangan tobat. Tobat itu, aku tobat minum khamar, aku tobat berjudi, aku tobat ribah. Jangan sampai aku tobat minjami orang. Tak boleh. Karena tobat itu dari perbuatan dosa. Adapun dari perbuatan baik, jangan tobat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selalu memberikan pinjaman semuanya bernilai sodakoh. Jangan diungkit-ungkit, apalagi diposting. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bisanadin Hasan, sanadnya Hasan. Wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi. Imam At-Tabrani nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Imam Al-Baihaqi nama kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Sanadnya kata dia sanad hasan. Sanad paling tinggi sahih.
Di bawah sahih, hasan. Di bawah hasan, dhaif. Dhaif artinya lemah. Berikutnya, hadis 271. Wa anhu. Kemana pergi hu-nya? Dari Abdullah bin Mas'ud juga maksudnya. Kalau hadis yang pertama tadi dari Abdullah bin Mas'ud, yang kedua ini pun juga dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW qala, Nabi bersabda, ma min muslimin, kalau ada orang muslim, yukridu musliman, ngasih pinjaman kepada seorang muslim. Ada seorang muslim ngasih pinjaman kepada seorang muslim. Qardon, pinjaman. Marratan, sekali. Ibu ngasih pinjaman sekali. Illa kana qasadaqatiha marrataini, dapat pahala 2. Ngasih pinjaman sekali dapat pahala 2. Ini motivasi supaya kita menolong orang lain. Tapi pengalaman saya, saking banyaknya duit tak balik, maka kita tengok dulu kira-kira sanggup tak dia membayar. Kalau agak-agaknya tak sanggup, ada orang ini licin. Karena makanan dia belut yang digoreng pakai oli. Licin, tak bisa dipegang. Maka bilang sama dia, daripada kita bermusuh berkelahi, ini ada beberapa duit, pakailah tapi jangan balik. Kalau tak sanggup sama sekali, bilang aku tak sanggup. Kalau khawatir juga, pegang jaminan, surat tanah, STNK, BPKB, entah apalah dipegang. Karena khawatirnya tak balik, kita banyak mudaratnya. Tapi pahalanya 2 kali. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Hibban. Kata Imam Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Kalau ada nanti orang yang ragu, ini hadisnya sahih. Wa akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Marfu'an wa mauqufan. Kalau sanadnya sampai ke Nabi, nama hadisnya marfu'. Kalau sanadnya cuma sampai ke sahabat Nabi, nama hadisnya mauquf. Kalau sanadnya cuma sampai ke tabi'in, nama hadisnya maqtu'. Saya ulang sekali lagi. Kalau sanadnya sampai ke Nabi, nama hadisnya marfu'. Kalau sanadnya sampai ke sahabat Nabi, nama hadisnya mauquf. Kalau sanadnya cuma sampai ke tabi'in, maqtu'. Kalau ada orang meninggal, sedekahlah 7 hari 7 malam makanan untuk meringankan orang yang meninggal. Ini diriwayatkan dari laki-laki namanya Imam Atha, dan dia adalah seorang tabi'in. Pertanyaannya, apakah nama hadis ini? Kenapa maqtu? Cuman sampai tabi'in. Kalau ada orang berjumpa sama Nabi, namanya sahabat. Berjumpa dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, tapi tak jumpa dengan Nabi, namanya tabi'in. Kalau jumpa dengan Nabi, sahabat. Kalau jumpa dengan sahabat, tabi'in. Jelas? Bisa diingat, diingat. Yang tak bisa, cuma mana lagi? Bisa kita paksa orang. Saya selalu kena paksa. Ceramah di masjid, Ustaz ingat sama saya? Tak ingat. Saya Pak Ustaz, cemana aku ingat? Aku tak ingat. Berapa masjid tempat aku ceramah dalam sebulan? Pagi tadi aja jam 8 BSP, BSI, BRKS, Masjid Al-Husna depan UIR. Ini sekarang Mahat Az-Zahra. Nanti malam, besok 4, besok malam. Gimana aku mau mengingat? Jadi paksanya, saya Pak Ustaz, kata dia. Aku tak ingat, gue bilang.
Makanya kadang saya, daripada dia kecewa, kan kecewa orang. Saya bilang, kenal Ustaz sama saya? Iya, saya bilang. Maksud saya itu, iya, kenal hamba Allah orang Islam. Saya. Kadang diujinya pula, kalau memang Ustaz kenal, coba ingat di mana. Serba salah, saya mau menangis saya dibuat. Bilang tak ingat, dia kecewa. Kita bilang, maksudnya, asal udah saya bilang, iya kan aja lah itu udah. Berikutnya hadis yang ke-272. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yassara, siapa yang memudahkan, ala mu'sirin, memudahkan orang yang kesulitan, fid dunya, di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, dimudahkan Allah urusan di dunia, dimudahkan Allah pula urusan dia di akhirat. Amin. Siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, maka dimudahkan Allah urusannya di dunia, dan dimudahkan pula urusan di akhirat. Itu hadis Nabi SAW. Yang menghafal hadis ini, yang mengasih pinjaman atau yang meminjam? Saya ulang sekali lagi. Yang mestinya menghafal hadis ini, yang mengasih pinjaman atau yang meminjam? Yang mengasih pinjaman, supaya dia mudah memberi. Sekarang yang menghafal hadis ini yang meminjam. Pak Ustadz, pinjam saya duit. Aku tak ada duit. Aku bukan orang kaya, tak ada duit. Dibacakannya hadis ini. Man yassara an mu'sirin, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan pinjaman Ustadz, dimudahkan Allah lah dia pada hari kiamat. Cemanalah kita mestinya menghadapi orang macam gini. Kita bilang, itu hadis aku, bukan hadis kau. Hah? Banyak sekarang orang ini salah hafal. Yang dihafalnya hadis orang. Itu hadis orang yang memberi pinjaman. Yang meminjam, hadis yang dia hafal adalah, siapa yang tak menunaikan janji, maka dia munafik. Karena banyak orang meminjam tak sesuai janji. Man yassara an mu'sirin fid dunya, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, dimudahkan Allah baginya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki. Alhamdulillah. Kalau ada orang bersin, diucapkannya Alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kita sedang di airport nih, menunggu pesawat. Bersin dia. Hashim. Diam dia. Cuman respon kita? Kita diam juga. Kalau kita bilang yarhamukallah, entah dia tak Islam. Yarhamukallah, kita bilang, aku tak Islam, gitu. Kan? Nah, itu maka hadis itu detail. Ketika dia bilang Alhamdulillah, dia bilang yarhamukallah. Merespon orang lain, peduli sama orang lain. Islam ini bukan agama yang tak tahu menahu. Yang penting aku sholat, yang penting aku tahajud, yang penting aku umroh, yang penting aku berzikir. Masalah kau bersin, pingsan, mampuslah kau situ. Islam ini agama yang merasakan perasaan orang lain. Nampak orang kesusahan, kita tolong. Tak sanggup kita tolong dengan duit, tolong dengan cakap. Aku tak bisa memberi kau pinjaman, tapi insya Allah diselesaikan Allah masalah. Jangan pula, udahlah tak bisa minjam, tak bisa mengasih pinjaman, menghasut pula. Aku tak bisa minjam, tapi kalau kau mau minjam, pergi sana. Aku ni susah Pak Ustaz. Aku ni susah Pak Ustaz. Aku dulu susah, tak ada minjam-minjam. Sakit hati dia. Aku tak bisa minjami. Aku pun dalam keadaan susah juga ini sekarang. Jadi kau mudah-mudahan dimudahkan Allah. Gitu.
Tak bisa menenangkan orang dengan duit, menenangkan orang dengan kata-kata. Cuman kadang orang minjam ini, tak usahlah banyak-banyak nasihat Pak Ustadz, aku perlu duit, bukan nasihat, katanya pula. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi hadithin wa akhrajahu Ibnu Hibban, disebutkan Imam Ibnu Hibban hakadha, macam ini riwayatnya, mukhtasaran, ringkas. Wa akhrajahu Tabrani, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani. Lafaznya begini, bunyi lafaznya, asyhadu ala Rasulillah, saya bersaksi atas Rasulullah SAW. La sami'tuhu, saya mendengarnya, bersumpah dia, memang ini hadis yang ku dengar dari Rasulullah SAW. Inna awalan nas, manusia yang pertama kali yastazillu fi zillillah yaumal qiyamah. Di padang mahsyar tu ada tak atap? Tak ada. Ada pokok kayu? Tak ada. Tak ada atap, tak ada pokok kayu, tak ada gunung. Padang mahsyar, panas. Siapa yang pertama kali dapat naungan nanti di padang mahsyar? Rajulun, seorang, anzara mu'siran, yang mengasih tenggat waktu orang yang kesulitan, hatta yajida syai'an, sampai dia sanggup membayar. Kau kemarin janji mau bayar 1 Ramadan, iya, kapan kau bisa bayar? Saya belum bisa bayar Pak Ustadz, insya Allah saya bayar 1 Syawal. Itu cair insya Allah, dana dari kantor. Inilah orang yang pertama kali nanti dapat naungan di padang mahsyar. Ibu mau dapat naungan di padang mahsyar? Kasih saya tunda bayar hutang ini agak. Ini hadis-hadis yang begini nih saya maunya tolong dihafal orang yang memberi pinjaman. Jangan dijadikan alat untuk orang yang meminjam, menembak orang. Yang nanti orang jauh-jauh lah datang dia dari Pekanbaru ke Rimbo Panjang. Kapan kau bisa bayar? Kau mau dapat naungan di padang mahsyar? Mau? Kau tahu tak orang yang pertama dapat naungan di padang mahsyar? Kata Ustaz Somad waktu kami pengajian sore itu, kaulah yang dapat pertama nanti. Syaratnya, kau kasih aku tenggat waktu sampai aku mati. Ini namanya mengakal-akali orang. Jangan mengakal-akali orang pakai dalil. Ingat, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu, yang paling elok, yang paling bagusnya disedekahkannya. Yang mau ku tagih ke kau ke Rimbo Panjang ini cuman 100 ribunya. Aku sudah 10 kali bolak-balik, habis bensinku 10 ribu. 10 ribu bolak-balik udah 100. Jadi daripada bertambah pula biayaku jadi 110 ribu, ku sedekahkan aja lah ke kau, ambillah itu. Itulah orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Tapi hatinya betul-betul tulus. Jangan kau ambillah, dilaknat Tuhan kau, ambillah. Kau mau bayar? Aku tak bisa bayar Pak. Ambillah 7 keturunan kau kusumpah makan kadal. Kalau mau sedekah kasihkan dengan baik. Kalau tidak mau tambah tenggat waktunya, nanti tagih lagi. Makanya sebelum mengasih itu pikir-pikir panjang. Yang sudah lalu apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Duit tak berbayar-bayar, ibu cerita bubur juga lagi. Saya memang kalau perkara menagih nih, ya Allah. Mungkin dia diciptakan dari tanah juga sama macam kita, cuman tanah liat. Kalau yang tanah sengketa itu mengambil surat tanah kita. Kalau orang yang payah bayar hutang ini diciptakan dari tanah liat kali. Susah kali. Waktu datang minjam, manisnya ya Allah, bertanam tebu di tepi bibir.
Begitu kita menagihnya, 3 nomor ditelepon, 3 tak diangkat. Telepon nomor ini berbunyi sebentar mati, telepon ini setengah mati tak diangkat, telepon ini tak nyambung. Tiba-tiba tasobok berjumpa di kantor rektor UIN. Orang udah saya telepon balik-balik, berjumpa, terjumpa. Saya bilang, kapan kau balik kan? Nomor saya kan 3, kenapa? Nomor kau 33 aku telepon tak kau angkat. Kapan kau balik kan? Masalah duit ni kecil lah nanti ini. Kutunggu besok pagi. Kalau tak kau bayar besok pagi, ku kapak kepala kau. Balik duit ni. Balik. Tersebarlah di grup-grup bahwa orang ini sudah bayar hutang ke saya. Yang lain-lain pun berdatangan ke saya. Ustaz dibayar? Aku dibayar, udah balik duitku. Gimana caranya Pak Ustaz? Gini ku ajarkan kalian. Gini caranya ya, tutorial. Kalau tak kau bayar besok pagi, ku kapak kepala kau. Aduh, kami tak sanggup Pak Ustaz. Tak sanggup kami Pak Ustaz. Kalau tak sanggup, kalian ikhlaskan aja lah. True story itu, kisah nyata. Jadi memang pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Telan bulat-bulat kita ditelan. Mungkin orang yang payah bayar hutang ini diciptakan dari tanah liat, makanannya ular sawah. Lihat ular sawah itu. Pernah Ustaz makan ular sawah? Au tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu yaqul, aku sedekahkan duitku ini ke kau yang kau tak sanggup membayarnya, aku sedekahkan. Lalu apa kata dia? Mali alaika sadaqah, hartaku yang kau pinjam itu bernilai sedekah ibtigha wajhillah, mengharapkan balasan dari Allah. Wa yukharriqu sahifatahu, diambilnya surat perjanjian. Wa yukharriqu, dikoyaknya. Harta yang ada dalam ini ambillah lillah, dan perjanjian ku batalkan. Itulah yang dapat nanti akhirat. Ku batalkan. Tapi yang saya koyak ini bukan surat perjanjian. Ini surat tanya jawab beberapa waktu yang lalu. Maksudnya siapa-siapa yang menonton ini, yang minjam, jangan kalian harap udah ku batalkan. Belum. Ini dianggapnya pula, alhamdulillah udah dikoyak Ustadz tuh. Bukan. Yang ku koyak ini bukan itu. Ya, orang ini ditagih nanti, kenapa kau tak bayar? Kemarin udah Ustaz koyak, aku tengok, aku nonton streaming, kata dia. Yaqta'ul uhdah, yaqta'u, memotong, uhdah perjanjian, allati alaih, yang sudah dibuat. Wa akhrajahul Baghawi, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baghawi fi syarhi sunnah, dalam syarah as-sunnah, bilafzin, dengan lafaz man nafasa an gharimihi, siapa yang melepaskan orang yang berutang, au maha anhu, atau dihapusnya perjanjian, dikoyaknya, disobeknya, kana fi zillil arsy yaumal qiyamah, dia berada di bawah aras pada hari kiamat. Ada aras, tempat yang paling mulia, besar. Di bawah aras ini teduh, tak panas. Disitulah tempat orang yang mengikhlaskan hutangnya tak dibayar dan diserahkannya semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berlapang dada melepaskan hutang dalam kurung yang kecil-kecil. Yang besar-besar ini berat. Apalagi mau hari raya nih, terbayang kita bisa beli sepatu, bisa beli baju. Mau ditolong salah, mau tak ditolong salah, serba, bukan serba 6.000, serba salah ini. Wali Abdullah bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad, kalau dengar ada periwayat hadis namanya Abdullah bin Ahmad, itu anak Imam Ahmad bin Abdullah bin fi ziyadatil musnad, dalam tambahan musnad. Imam Ahmad bin Hanbal nama imam pendiri mazhab Hambali, punya anak laki-laki namanya
Abdullah bin Ahmad. Nama kitab Ahmad bin Hanbal itu Al-Musnad. Ada tambahan-tambahan namanya Ziyadat Al-Musnad. Ini bunyi hadisnya. Azallallahu abdan fi zillihi. Allah memberikan naungan pada seorang hamba. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Allah. Siapa dia? Anzara muksiran, yang memberi tambahan waktu pada orang yang kesulitan. Autara kali gharimin, atau meninggalkan orang yang berutang. Orang yang berutang ditinggalkannya. Maksud ditinggalkannya, udahlah tak usah bayar lagi, udah tak usah bayar. Wa akhrajahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani fil Kabir, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dari riwayat As'ad bin Zurarah. Wa fil Awsat, ada juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dari Shaddad bin Aus. Terakhir, hadis 274. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, kana rajulun yudayinun nas, ada seorang laki-laki memberikan pinjaman kepada seorang. Fakana yaqulu li fatahu, dia berkata kepada hamba sahayanya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu, kalau kau datang menagih saya, ini misalnya saya ada duit, saya pinjamkan ke orang, lalu saya panggil Ustadz Ilham. Ustadz Ilham, ya, tolong tagihkan kesimpulan. Idza ataita mu'siran, kalau kau jumpa orang ini kesulitan, payah dia membayar, tak sanggup, fatajawaz anhu, maafkan dia. Bilang sama dia, udah tak usah bayar lagi. La'allallah yatajawazu anna, mudah-mudahan Allah pun juga melepaskan saya. Ku lepaskan kau dari hutang, supaya Allah melepaskan aku dari dosa. Sebagaimana ku maafkan hutangmu, dimaafkan Allah pula lah hutangku. Falaqiyallah, kalau dia mati, dia akan berjumpa dengan Allah. Kata Allah, sudah ku ampunkan dosamu, karena kau sudah mengampunkan pinjaman orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis kita petang ini, dari jam 5 kurang 10 sampai jam setengah 6.